Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Cheat Kageno, aka Shadow Garden. Dan kali ini tuh sendiri tuh mengenai kerajaan Oriana. Sumpah apa yang para leluhurnya ini tuh lakukan sehingga kerajaan ini tuh harus tunduk kepada pengaruh sekte Diabolos. Nah, langsung saja lah, mari kita coba bahas. Nah, jadi pada masa perperangan dahulu gitu kan, yang terjadi antara kerajaan Valgata Empire dan juga Oriana Kingdom, seseorang telah berhasil membangkitkan Black Rose yang merupakan portal dunia lain. Ya, berharap apa yang keluar dari sana itu bisa membantu mereka itu memenangi perang melawan kekaisaran Valgata. Namun, siapa sangka makhluk magis yang keluar dari portal tersebut itu malah menjadi wabah bagi kedua kerajaan. Dan untungnya ada kelompok gereja yang datang membantu mereka, membantu menutup kembali Black Rose dan menjaga kedamaian dari kedua kerajaan yang sedang berperang tersebut. So, singkat cerita, setelah beberapa waktu berlalu, pihak gereja meminta Oriana Kingdom untuk membalas budi mereka dengan cara memberikan sebagian dari hasil pajak dari masyarakat yang dikumpulkan dan tunduk dengan aturan-aturan lain yang dibuat oleh pihak gereja itu sendiri yang dikuasai oleh pihak dari kultus Diabolos. Yaps, ada perjanjian lama yang disepakati oleh raja terdahulu, di mana setiap anak-anak dengan energi magis yang tinggi yang lahir dari darah kerajaan harus diserahkan kepada pihak kultus. Dan hal ini tuh sebagai bentuk pengorbanan dan tindak antisipasi jika terjadinya ledakan sihir yang bisa membahayakan pihak kerajaan. Namun motif aslinya itu adalah untuk mencari orang-orang yang berpotensi memiliki tanda kerasukan iblis Diabolos untuk diteliti. Dan jika merujuk ke hal yang lebih besar lagi adalah untuk mengeksploitasi tubuh dan energi tersebut agar bisa menciptakan apa yang disebut sebagai air mata Diabolos. Salah satu bentuk hasil penelitian sekte berbentuk obat penambah umur, atau bisa dibilang ini adalah obat pembuat abadi seseorang. So, balik lagi ke kerajaan Oriana, di mana setelah perjanjian yang telah terjalin berabad-abad lamanya, King Oriana terakhir yaitu Raphael Oriana memutuskan perjanjian tersebut dengan tetap tidak memberikan Rose kecil kepada pihak kultus. Apakah alasan Clara, si adiknya Rose, menjadi korban atas tindakan raja tersebut? Menarik nih. Karena Clara Oriana hanya ditampilkan di versi web novelnya saja, tidak pernah disebutkan di manga ataupun di light novelnya. Ya, apakah di adaptasi light novelnya si Clara ini tuh menjadi korban? Menarik nih untuk ditunggu gitu kan. Oh ya, kalau di versi web novelnya si Clara ini tuh masih eksis ya, ataupun bisa dibilang tuh masih hidup lah gitu kan, masih selamat gitu. Nah, menurut beta, tujuan dari Raphael mengirim Rose ke Midgard adalah salah satu bentuk perlindungan yang raja berikan terhadap anaknya tersebut. Dimana diketahui sampai volume ke-6-nya kemarin, kerajaan Midgard adalah kerajaan yang masih belum bekerja sama dengan pihak kultus Diabolos, walaupun banyak banget anggota kultus yang berada di sana. Dan dengan status putri kerajaan Oriana, Rose bisa aman tanpa adanya intervensi di pihak kerajaan Midgard. Namun sebagai bayarannya, Raphael terus-terusan dicekokin oleh obat dari kultus yang membuatnya itu seperti mayat hidup, atau lebih tepatnya itu boneka bagi Doem dan juga kultus Diabolos itu sendiri. Lebih tepatnya itu adalah Mordred. So, sadar atau tidak, tindakan ayahnya Rose adalah salah satu tindakan seorang raja yang memutuskan sumpah dan perjanjian dengan pihak kultus Diabolos di generasinya, sehingga generasi-generasi setelahnya bisa hidup tanpa rasa takut lagi kepada pihak sekte Diabolos. Dengan catatan, Rose harus bisa memenuhi harapan ayahnya tersebut dalam memimpin kerajaan Oriana. Ya, hal ini jadi masuk akal di mana Rose yang berasal dari kerajaan seni malah memilih masuk ke akademi berpedang yang ada di Midgard. Di mana dengan begitu Rose bisa melawan balik pihak kultus jika terjadi bentrok di kemudian hari. Oh ya, selain mengirim Rose ke Midgard dengan alih-alih murid perpindahan, Raphael juga membuat rekaman mengenai dirinya terhadap kejahatan-kejahatan yang pernah kultus lakukan di masa lalu, dan merubah rekaman itu ke dalam bentuk sebuah cincin yang hanya bisa diaktifkan ketika Rose memakainya. Seperti apa yang bakalan kita lihat nanti pada pertarungan Rose melawan si Doem ya, atau lebih tepatnya itu adalah momen dimana waktu Rose ini tuh mau menikah sama si Doem. Nah, waktu si Doem ini tuh memberikan cincinnya gitu kan kepada si Rose, akhirnya Rose memakai cincin tersebut dan menampilkan hologram dari si bapaknya si Rose, atau lebih tepatnya itu adalah gambaran ataupun kenangan dari bapaknya si Rose, si Raja Oriana gitu kan, ataupun Raphael Oriana, yang memberitahu kepada seluruh rakyatnya bahwa selama ini kerajaan itu dipimpin sama pihak kultus Diabolos dari balik layar. Dan apa yang dilakukan sama Rose adalah suatu bentuk kepercayaan si ayahnya kepada Rose untuk bisa memimpin kerajaan Oriana nanti ke depannya. Ya, walaupun masih banyak juga orang-orang yang tidak percaya dengan apa yang disampaikan sama rekamannya si Raphael Oriana tersebut, karena memang ya saat itu tuh orang tuh sangat sulit mempercayakan Rose Oriana sebagai pemimpin baru mereka ataupun ratu mereka yang baru gitu kan. Apalagi sekarang kan kerajaan Oriana tuh harus berhadapan dengan pihak kultus Diabolos yang selama ini tuh menaungi mereka, yang mencegah terjadinya perperangan kembali
kembali dengan Kekaisaran Valgata, seperti apa yang terjadi pada beberapa abad yang lalu. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah tindakan yang Raphael ini tuh lakukan adalah benar atau malah cukup egois dengan mempercayakan semuanya itu kepada Rose, si anaknya? Sedih sekali ya gitu kan nasibnya si Rose. Anak sekecil itu harus bergelut dengan pihak kultus. Tapi ya hal itu menjadi tantangan sendiri ya bagi si Rose ini tuh untuk bisa memimpin kerajaannya itu nanti. Dan ya jadi itu adalah alasan kenapa Oriana Kingdom itu menjadi bonekanya si kultus Diabolos, karena memang dulu para leluhurnya itu punya, ya bisa dibilang tuh kayak utang budi lah sama pihak gereja. Walaupun sebenarnya itu adalah rencana liciknya si pihak kultus ya dalam memanfaatkan situasi yang ada, di mana saat itu pihak kerajaan Oriana tuh sedang terdesak-desaknya gitu kan, di ambang kehancuran. Nah, jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan jika ada yang ingin kalian tambahkan, kalian bisa bantu aku dengan tulis di kolom komentar. Siapa tahu menarik gitu kan. Dan ya untuk animenya sendiri, kalian bisa nonton animenya ini tuh selama musim fall 2023 berjalan ya. Nontonnya di mana ya? Tentu aja nontonnya tuh di aplikasi Vidno, yang tautannya sendiri udah aku sertakan di kolom deskripsi video ini. Jadi jangan sampai kalian itu kelewatan. So akhir kata itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jani.